Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum masuk ke situ, ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan zakat. Ada di sini disebutkan 5 jenis, 5 harta wajib zakat. Objek zakat nih. Objek zakat. 1, hewan ternak. Yang kedua, barang tambang. Yang ketiga, madu. Ada lagi. Yang keempat, barang berharga. Kelima, barang dagangan. Nah, ada 5 objek zakat, harta objek zakat menurut kitab ini. Jelas ya. Kan masalah definisi ini berarti ini hewan ternak ini. Ayam termasuk enggak? Termasuk berarti ya? Iya termasuk. Termasuk. Iya, objek zakat nih. Ya kan? Menurut ulama, menurut beliau ini, ada 5 objek wajib zakat. Hewan ternak, barang tambang, madu. Ini berarti. Tapi yang bukan ternak tapi diternak kan gimana? Bukan. Burung misalkan. Iya. Bukan, ini kan? Ikan. Kan ternak ikan. Nah, itu. Nah, ini berarti butuh definisi lagi nih. Artinya seperti dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu enggak pernah ada beras itu. Di dalam teorinya itu tidak pernah ada beras. Ya, jangan di sana. Nah, ya makanya kan. Tapi di sini jadinya beras. Dan itu disetujui. Sama dengan definisi ini. Kalau hewan ternak di sana itu hanya ada kambing, onta. Kambing onta toh ya? Kambing dan onta. Jadinya di sini, ya Allah alam, ayam termasuk. Banyak. Iya kan? Ini sapi. Iya. Ini kan ini. Ya ini berarti butuh belajar lebih lanjut ini kan terkait hewan ternak. Tapi yang tadi disampaikan, ini namanya ilmu kan seperti ini. Hewannya bukan hewan ternak, hewan liar. Yang dari dulunya memang tidak pernah ada riwayat diternak, teman diternak. Nah, itu termasuk objek zakat nggak? Iya. Iya kan? Itu yang menarik ya. Itu yang perlu diketahui. Terus barang tambang jelas. Madu ini kita tidak tahu. Seperti ini. Iya, kismis, anggur. Itu bisa dizakatkan enggak? Barang kalau di sini kan barang mahal termasuk. Nah, di sana kalau di sana kebutuhan pokok, kismis itu makanan pokok. Maksudnya kismis kan
Proses. buat topping ya. Nah, kalau di sini kan, ini perbedaan penggunaan sebuah barang di antar negara. Kalau di sana itu makanan pokok, kismis itu. Bisa tiap hari dimakan. Kismis itu. Di sini enggak. Istilahnya kayak buat cemilan kalau di sana ya. Mungkin Kismis malah bahkan makanan pokok kismis itu. Ini kan seperti madu misalkan. Ini madu termasuk objek zakat. Madu yang seperti apa? Nah, ini kan ternyata banyak hal yang belum kita ketahui kan. Ini enggak tahu, ini enggak tahu. Barang berharga jelas, barang dagangan jelas. Ya itu ya. Artinya ini sebuah wacana bagi beliau untuk kita bahwa ternyata objek zakat itu ada beberapa. Yang kita tahunya kan hanya ternak, tambang, barang berharga, barang dagangan. Ternyata madu termasuk. Ternyata ternak ini juga masih harus dijelaskan lebih panjang. Betul kan? Kita butuh belajar lagi. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang panjang. Monggo Pak Budi. An Anasin radhiyallahu anna Aba Bakri Siddiq radhiyallahu anhu katabalahu hadhihi faridatus shadaqatil lati faradhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimina wallati amarallahu biha rasulahu fi arba'a wa isri na minal ibli famadu nahal gontum fi kulli khamsin saitun fa idza balagat khamsan wa asrina ila khamsin wa salasina fa fiha bintu makhadi unsa fa illam takum fabnu labunin dakarin fa idza balagat sittan wasalasina ila khamsin wa arba'ina fa fiha bintu labu unsa fa idza balagat sittan wa arba'ina ila sittina fa fiha haqqahu taruqahul jamali fa idza balagat wahidatan wasittina ila khamsin wasaba'ina fa fiha khada'atun fa idza balagat sittan wasaba'ina ila tis'ina fa fiha binta labunin fa idza balagat ihda watis'ina ila isrina wa mi'atin fa fiha hikotani tarukotal jamali fa idza zadat ala isrina wa mi'atin fa fi kulli arba'ina bintu layunin fa fi kulli khamsina hikotun wa malam yakum ma'hu illa arba'un minal ibli falaisa fiha sadaqatun illa an yasa'a rabbuha wa fi sadaqatil ghanami sa imati hadza kanat arba'ina ila isrina wa mi'ati satun fa idza zadat ala isrina wa mi'atin ila mi'ataini fa fiha saitani fa idza zadat ala mi'ataini ila salasima satin fa fiha salasun siyatin fa idza zadat ala salasi mi'atin fa fi kulli mi'atin saitun fa idza kanat sami'atur rajulina qisatan arba'anina sa'atan wahidatan falaysa fiha sadaqatun illa ayyasa rabbuha wala yubah ya
wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu ya baina mujtami'in khamsata sadaqah wa ma kana min khalitaini fa innahuma yatarahja'ani bainahuma bisawiyati wala yukhraju fi sadaqati kharimatan wala datu awarin illa ayyasa al musaddiq wa fir riqati rubu'ul usri fa illam takun illa si tis'ina wa mi'atan falaysa fiha sadaqatun illa ayyasa rabbuha wa man balagat indahu minal ibli sadaqatul jada'ati walaysat indahu jada'atu wa indahu hikatun fa inna tuqbalu minhu al hikahu wa yal hikatu hawaya wa ja'alu maha ya ma'aha saytaini ini istaisarota lahu au isrina dirhaman wa man balagot indahu sadaqatul hikoti walaysat indal hikahu wa indal jada'atu fa innaha tuqbalu minhul jada'atu wa yu'tihil musaddiku sataini au isrina dirhama. Diriwayatkan dari Anas bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu menuliskan surat kepadanya. Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kaum muslimin yang diperintahkan Allah atas Rasulnya, ialah setiap 24 ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan kambing-kambing, yaitu setiap kelipatan 5 ekor unta zakatnya seekor kambing. Jika mencapai 25 hingga 30 ekor unta, zakat seekor anak unta betina yang umurnya tidak menginjak tahun kedua. Jika tidak ada, zakat seekor anak unta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 36 hingga 45 ekor unta, zakat seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 46 hingga 60 ekor unta, zakat seekor anak unta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan bisa dikawini unta jantan. Jika mencapai 61 hingga 75 ekor unta, zakat seekor unta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima. Jika mencapai 76 hingga 90 ekor unta, zakatnya 2 ekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Jika mencapai 91 hingga 120 ekor unta, setiap 40 ekor zakat seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga, dan setiap 50 ekor zakat seekor unta betina yang umurnya masuk tahun keempat. Bagi yang hanya memiliki 4 ekor unta, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menginginkan. Mengenai zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Sebentar, sekarang ini sudah ada 2 ya, sudah diketahui 2, unta dan kambing, betul kan? Unta tidak perlu dibahas karena tidak ada di sini, ya kan? Nice to know aja, hanya sekedar tahu bahwa di situ ada zakat unta, di mana unta sekian ekor baru muncul zakatnya. Domba ya, sekian ekor baru muncul zakatnya ini. Nah sekarang kambing. Kambing ada 2 di sini disebutkan. Keterangan pertama adalah dilepas. Makan sendiri. Dilepas. Yang pertama adalah 40 ekor sampai 120. Zakat kambing peliharaan apabila mencapai 40 sampai 120 ekor. 40 sampai 120 zakatnya 1.
Satu ekor. betina. Ya kan? Itu tuh baru saja dibaca. Lanjut terus Pak Budi, pelan-pelan Pak Budi. Zakat kambing peliharaan apabila mencapai 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor domba betina. Betina ini. Kan sampai 120. Terus Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor kambing, 120 sampai 200 zakatnya zakatnya 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Di situ tidak ada betinanya. Ini ada yang tulisan kecil-kecil kan Oh masih ya. banyak di sini. Nah, terus Jika lebih dari 200 hingga 300 kambing, 200 hingga 300 apa? zakatnya 3 ekor kambing. 3, terus Jika lebih dari 300 ekor kambing, setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. 1/100. Bener kan? 1 ekor per 100. Terus Apabila jumlah kambing yang dilepas mencari makan sendiri kurang dari 40 ekor, tidak wajib atasnya zakat kecuali jika pemiliknya menginginkan. kurang dari 40 Nggak ada. sama dengan 0. Kecuali Kecuali ingin saja. Terus tidak wajib atasnya zakat kecuali jika pemiliknya menginginkan. Tidak boleh dikumpulkan antara hewan-hewan ternak terpisah dan tidak boleh dipisahkan antara hewan ternak yang terkumpul karena takut mengeluarkan zakat. Hewan ternak kumpulan dari 2 orang. Pada waktu zakat harus kembali bagi rata antara keduanya. Tidak boleh dikeluarkan untuk zakat hewan yang tua dan yang cacat. Oke, bentar. Aduh, sebelumnya. Apabila kambing peliharaan 40 sudah. Terus tidak boleh menyatukan kambing-kambing yang terpisah dan tidak boleh memisah kambing-kambing yang sudah menyatu hanya karena takut membayar zakat. Tahu maksudnya? Iya, dipisah. Nah, misalkan ini kita dapat 60 nih. Dipisah. Mulai dipisah. 3 kali gitu ya. 30. Nah, itu nggak boleh. Ya kan? Ya, jelas itu ya. Ini kan kalau 60 kan masuk sini kan. Dapat kan 80 masuk sini. Ini nanti dipisah. Sini 30, sini 30. Jadi udah kena zakat kan? Itu tidak boleh. Terus dan kambing yang berada dalam satu tempat dari 2 pemilik, maka kedua pemilik tersebut dipungut zakatnya secara sama. Ya, jelas ya kan? Sesuai dengan aturannya ya kan? Terus nah ada ini ya, dan ini jumlahnya sudah, ya kan? Terus dilanjutkan dengan zakat tidak dikeluarkan bagi kambing yang sudah tua. Nah, tua ini juga harus tua ini seberapa tua kambingnya? Apa poel kayak? Nah, ya kan? Enggak standar tuanya itu loh. Tuanya, iya. Kebetulan kita nggak tahu, ya kan? Belajar lagi ya. Terus cacat matanya dan kambing yang kurus kecuali orang yang membayar zakat menghendakinya. Oh, ada beberapa hal. Yang satu umur kambing, kesehatan kambing, dan kecacatan kambing. Itu ya. Tuh. Oh, berarti kita juga seperti itu. Kalau mau kurban besok, nggak boleh sampai cacat seperti ini, kurus, cacat, dan penyakitan nggak boleh. Terus sehat tapi cedera? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, yang terbaik. menjelang penyembelian. Yes, nggak tahu kenapa tiba-tiba patah tulang. Nah, itu harus diganti harusnya diganti. Ya. Siapa yang mengganti? Nah, kembali lagi kemarin diskusi. Siapa yang mengganti? Ya, masjid. Itu harusnya ya siapa? Panitia. Atau kembalikan ke pengkorban. Kita menjawab siapa ini? Ya kan? Karena ini transaksi jual beli. Ya, mantap ya. Ya, seperti itu ya. Terus lanjut pelan-pelan.
Dan tidak boleh dikeluarkan yang jantan kecuali jika pemiliknya menghendaki. Oh, jantan tidak boleh. Oh, saya ditulis ini. Sini ada syaratnya usia, sehat, cacat. Ya kan? Nah, terus tidak boleh betina. Jantan. Oh, jantan tidak boleh. Jantan tidak boleh. Terus? Tentang zakat perak. Oh, sudah ini ya. Sudah ini kambing ya? Ya sudah. Sudah selesai. Lanjut. Tentang zakat perak. Setiap 200 dirham, zakatnya seperempat atau 2,5%. Jika hanya 190 dirham, tidak wajib atasnya zakat kecuali pemiliknya menghendaki. Siapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan seekor unta betina yang seumurnya masuk tahun kelima, padahal dia tidak memilikinya dan dia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, maka dia boleh mengeluarkannya ditambah 2 ekor kambing jika tidak keberatan atau 20 dirham. Terus? Siapa yang sudah wajib mengeluarkan seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun keempat padahal dia tidak memilikinya dan dia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun kelima, maka dia boleh mengeluarkannya ditambah 20 dirham atau 2 ekor kambing. Hadis riwayat Bukhari. Nah, semuanya terkait dengan unta, sisa-sisanya kan. Terus yang perlu kita perhatikan ya ini terkait dengan zakat kambing. Ya, kambing seperti ini. Saya tadi uang tadi hanya disinggung sedikit, disebutkan bahwa di dalam uang 200 dirham, dirham itu apa, perak atau emas ya? Dinar apa dirham? Dinar berarti emas. Dinar. Ya, kita tidak tahu lagi dirham ini berapa sekarang kan? Maka setidaknya 2,5 gram emas. Wallahu alam, tidak tahu ini. Baik, inilah yang informasi terkait dengan zakat, objek zakat terkait dengan barang hewan ternak. Ya, kalau kita mungkin ini saja. Baik, tidak ada yang ditanyakan nih sepertinya. Lanjut, Pak Budi. Menghendaki. Misalnya orang satu haul nisabnya mepet 80 gram kan. Kalau menghendaki ya wis bayarannya nggak apa-apa. Nggak apa. Bayarnya coba mantau itu. itu Pak Manto. Enggak masuk aja enggak apa-apa kok. Iya kan? Nggak lagi mepet. Enggak masuk aja enggak apa-apa, silakan. Enggak. Iya, di situ, maksudnya bukan zakat. Kan tidak ada kewajiban. Kalau zakat kan masuk kewajiban. Kalau ini kan bagi siapa yang menghendaki berarti kan tidak masuk zakat itu, masuk ke bab lainnya. Pak Manto misalnya di Blitar punya 1 kambing. Nah, galek misalkan punya 1 kambing, saya mau zakat 1 kambing. Boleh, silakan. Nah, padahal kan tidak kena zakat kan harusnya itu. Pak Manto semangat zakat. Unta ini bisa dipadankan dengan sapi. Nah, itu. Kalau makanya di sini ya, hewan ternak di sini teks hadisnya itu selalu membahas ada 2 saja. Kambing, unta. Ini ya, kambing dan unta. Nah, kan? Permasalahannya kan terus di sini ada ayam. Padanannya banyak. Sapi. Kan di sini termasuk hewan ternak, ya kan? Nah, kalau sejauh sepengetahuan saya, kerbau. Oleh, iya, babi itu ternak. Nah, ini kemungkinan ini terus berkembang lagi. Oh, yang berkaki 4, bukan berkaki 2. Ya, kalau hewan ternak nanti Pak Sidik kena itu hewan apa ternak burung itu. Ya. Kena Pak Sidik. Nah, oh ternyata hewan berkaki 4. Oh, berarti yang ini mungkin. Ya, makanya bergeser dari definisi, dari kebiasaan di sana hewan ternaknya itu apa. Jadi seperti ini. Ya mungkin ya yang berkaki 4 yang diternak, yang biasa diternak ya ini. Tidak ada lagi kan.
Ternak Keledai nggak? kuda, Keledai nggak? kuda mungkin di suatu tempat yang makannya kuda dan ternaknya kuda untuk dimakan ya mungkin. Jadi kayak ternak bukan untuk dimakan tapi enggak, bukan untuk dimakan, untuk kerja. Kan ternak NTB itu. Jadi kalau misalnya ada suatu tempat yang memang makannya makan kuda, Boleh. ya mungkin geser nanti hewan ternaknya jadi kuda. Ya seperti itu ya. Kalau kita kan taunya, Kebiasaan. karena sekitar kita ya mungkin dua ini saja apalagi. Ini pun sudah jarang kerbau. Taunya ya cuma sapi. Ya sudah sapi sama kambing. Ya konversinya gimana? Ya belajar lagi nanti. Ya apakah dikonversikan dengan kambingnya, sapi ini apa dikonversikan dengan untanya? Ya mana ya? Itu loh. Ternak, sana mana? Ternak unta. Baik itu ya. Lanjut. An Muadzin bin Jabalin radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam basu alil yatami yamani fa amarahu an ya'khudha min kulli salasina bakaratan tabi'an au tabi'atan wa min kulli arba'ina musinnatan wa min kulli halimin dinaron au adalahu mu'afiroyan. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke negeri Yaman. Beliau memerintahkan untuk mengambil zakat dari 30 ekor sapi. Seekor anak sapi berumur setahun lebih yang jantan atau betina. Dan setiap 40 ekor sapi, seekor sapi betina berumur 2 tahun lebih dan dari setiap orang yang telah balik diambil 1 dinar atau yang sebanding dengan nilai itu pada kaum mu'afiri. Hadis riwayat Imam 5 dan lafadznya menurut riwayat Ahmad. Hadis ini Hasan menurut Tirmidzi dan dia menunjukkan perselisihan pendapat tentang mausulnya, tersambungnya sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini Ibnu Hibban dan Hakim menilainya sebagai hadis sahih. Oke, baik. Ini hadis sahih. Terus sebelumnya hadis apa? Hadis Bukhari. Muncul di sini yang menarik adalah objek zakatnya, bukan objek zakatnya, yaitu sekian 30 ekor sapi, zakatnya 1 ekor anak sapi usia 1 tahun, kemudian disebutkan jantan atau betina. Nah ini yang menarik, nanti masuk di ranah fikih ini nanti. Di hadis sebelumnya jantan tidak boleh, ya kan? Ternyata di sini muncul jantan atau betina. Ya kan? Terus kita gimana ya? Ikut aja fikih di Indonesia gimana, ulama Indonesia. MUI-nya gimana? Ya kan? Fatwa MUI. Buat apa? Ternak lagi kalau betinanya mungkin nggak ada betina lagi. Kembali kan saat itu mungkin. Ya kan? Yang banyak betinanya, jantannya enggak ada, makanya enggak boleh. Ya, kemungkinan jantannya. Yang kedua latar belakangnya sudah makmur semuanya atau kan disuruh ke Yaman. Yaman ternaknya bagus-bagus. Ya kan enggak kesulitan milih jantan betina ya bebas. Nah, mungkin seperti itu. Ini kan kondisinya kan lain-lain. Kalau ini kondisinya di Mekah sendiri, Madinah sendiri. Jantannya jarang. Madinah sendiri kalau ini di jantan betina di Yaman. Beda kan? Itu ya. Nah, itu yang perlu dicatat terkait dengan 2 hadis ini. Pertentangan? Enggak bertentangan. Nah, disesuaikan dengan kondisi. Ini yang ya, seperti itu. Lanjut. An Amrin bin Su'aibin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadu sadaqatul muslimina ala niyahihim. Diriwayatkan dari Amr bin Su'aib radhiyallahu anhu dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat kaum muslimin diambil di tempat-tempat sumber air mereka.
Hadis riwayat Ahmad, hadis menurut riwayat Abu Dawud yaitu sebagai berikut. Hmm. Wala tu'khadhu shadaqatuhum illa fi durihim. Zakat mereka tidak diambil kecuali di kampung mereka. Maksudnya apa ini? Di mata air. Ada dua hadis. Ya kan, hadis pertama menyampaikan zakat kaum muslimin diambil dari hasil atau mata air mereka. Ini maksudnya adalah yang dihasilkan. Jadi harta itu apa ya? Hasilnya, misalkan kalau rumah Pak Manto punya rumah kos-kosan, Sumber penghasilan. ya, yang dapat yang objek zakatnya itu rumahnya atau hasilnya kos? Rumah kosnya atau uang yang didapatkan dari rumah kos tersebut. Rumah kosnya. Nah, yo. Kan ada dua toh. Rumahnya, rumah kosnya, rumah kos atau Hasilnya. rupiah. Hasilnya berarti. Hasilnya dari kos. Kalau rumahnya Ini ada, Pak, iya. Pak Agus loh. Kalau rumahnya nggak Ayo. kosong ya percuma. Atau rumah kontrakan. Itu. Kalau piro bos? Apa nyewa? Loh, ini minimal 50 pintu. Oh, iya. Loh, berguru ke lah itu. Ayo. Rumah kos, rumah kontrakan yang menjadi objek zakatnya itu yang mana? Yang bagus. Hasilnya berarti. Hah? Hasilnya. Nah, itulah hasilnya. Hasilnya. Ininya. Kalau rumahnya kosong ya nggak ada yang kontrak gitu. Nah, ya kan? Jadi yang dihitung ininya. Hasil. Dan bukan maksudnya ini itu kurang dari 85 gram emas berarti tidak dapat. Enggak. Maksudnya ini nanti diakumulasi dengan harta-harta yang lain dikumpulkan, setara dengan 85 gram emas enggak? Setara, tidak. Nah, dan sudah 1 tahun mengendap, ya kan? Nah, lanjut lagi. Tapi ini dikaryakan, makanya disebutkan ini hasil mata airnya, hasilnya yang makanya luar biasa kan. Sekarang gini, nah sekarang yang sekarang ya, yang mungkin saya, Pak Pardi dan Pak Agus yang dapat, yang sedang mengalami kejadian ini, harta waris itu kena zakat enggak? Pak Pardi dapat warisan, saya dapat warisan, yang belum diubah ini belum diubah ini, masih atas nama orang tua, atau nama generasi atas pokoknya ya. Tapi sudah dibagi ya, secara lisan, ini milik ini milik ini. Nah, kena zakat enggak? Kena. Harus mengasihi orang-orang miskin. Nah, ini masalahnya gini juga, harta di sana kita enggak ngelola sama sekali. Kita juga tidak memiliki, tidak memanfaatkan, tidak dapat hasilnya. Tapi kan harta yang mengendap, termasuk harta yang mengendap. Nah itu harta, nah itu makanya itu. Kan di sini disebutkan yang menghasilkan, ya kan? Itu juga harus. Bisa dibilang investasi enggak kayak gitu? Ini kita tidak berapa keuntungan ya. Malah Pak Agus puyeng itu biaya balik namanya besar. Iya, mau berapa hektar tuh di pinggir jalan besar tuh, Pak Agus itu kan. Kalau sekarang jadi 1 RT, 2 RT itu. Nah itu jadi PR itu, ini kan tiba-tiba dapat tanah waris, ya kan, tanah waris. Ya seperti saya sampaikan, saya dapat di Pagetan atas nama buyut. Nah coba, ini jatah mulai ya. Sama-sama buyutmu, aduh. Oh diapakan terusan, ya kan? Kesana ya enggak, bentuknya kebun. Itu gimana? Mau?
Udah nama istri semua udah. Nah, berarti kena zakat. Betul. Bapak belum meninggal pesen ya. Saya jadi kan istri itu enggak dapat full toh. Soalnya kan ada kakak. Nah, anak tunggal. Oh, tunggal. Iya. Enak makanya itu. Berarti paman yang toh. Tahu no. Saudara Ya. bapak. Nah, loh, Pak Pardi itu pinter. Milik Nyarinya tuh pinter gitu loh. Yang tunggal. Ah, pewaris satu. yang hartanya banyak lah ya tenang makanya itu. Bapak waktu dulu meninggal itu ngomong anu apa? Anu Sawah. sawah kabeh ku anu omah bareng atas nama bojo wae. Oh ya. Pesen lah dulu meninggal itu. Kalau Maman tuh gimana? Ya itu ya, jadi kembali ke sini, yang didapatkan adalah rupiahnya, bukan hasilnya, bukan objek rumahnya, enggak. Ya, seperti hadis ini, pajak itu repot, pajak dapat semua, kena semua ya pajak itu, kena pajak itu, kena pajak itu kena luar biasa loh pajak itu ya makanya. Berarti bojo sampean zakat ya? Bojo sampean. Yang di Jakarta hasilnya sawah berasnya dihasilkan. Kalau sing olah. Oh, dicoba pemerintah. Zakat pemerintah. Iya itu, kan saya di Magetan tuh berapa itu ada tanah, satunya tanah. Waduh, mau diapakan ke sana ya, enggak itu. Mau dibalik nama, terus dijual lagi ya percuma. Besar balik namanya, malah ruwet malahan, ya kan? Biarin aja. Hah? Iya. Iko susah nih. Sama segmen itu. Tengah. Lah iya, kebonan ya. Ya. Baik, terus yang kedua, dan janganlah zakat mereka diambil kecuali di tempat tinggal mereka. Ini seperti itu ya. Lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'alal muslimi fi abdihi wala fi farasihi shadaqatun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak wajib zakat bagi orang Islam atas hambanya dan kudanya. Hadis riwayat Bukhari. Menurut riwayat Muslim adalah sebagai berikut. Laisa fil abadi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Tidak zakat bagi hamba kecuali zakat fitrah. Nah, ini zakat atas diri. Tadi adalah zakat atas titipan Allah. Nah, ini kan titipan Allah kan. Fasilitas kita ini harus disakati. Yang ini adalah diri kita. Ya kan? Tidak ada kewajiban zakat pada hamba sahaya. Buddha itu, nah tidak ada zakatnya. Jadi seorang Buddha itu tidak wajib berzakat. Dan kuda milik seorang Muslim. Oke, artinya memang kuda. Tapi kalau sekarang adalah Motor. sarana transportasi. Apapun sarananya itu tidak kena zakat, bukan objek pajak. Ya, mantap ya, seperti itu ya. Tapi kalau gini, ya ini transportasi, kan ada pengoleksi gimana? Nah, itu yang mewah-mewah malah. Itu enggak kena. Yang kena adalah showroom. Lu ada yang bilang enggak apa-apa, kata-kata ada investasi di situ. Enggak kena. Enggak kena. Karena itu alat transportasi. Dan alat simpanan pun dia juga tidak kena zakat. Enggak ada masuk di sini. Kalau koleksi itu kan semakin langka, nanti harga itu semakin tinggi. Itu maksudnya di situ. Enggak kena. Enggak, seperti jam tangan misalkan. Iya kan? Ya. Jam tangan itu enggak kena zakat. Walaupun harganya tambah naik. Iya kan? Nah, kalau mobil di showroom yang akhirnya kena apa? Kena zakat karena ini termasuk barang dagangan.
Nah, kalau itu termasuk barang dagangan Iya, yang menjual beli, di bukan ya, bedakan antara diingatkan. investasi dan jual barang dagangan ya. Memang disimpan, dia ngumpulkan barang-barang antik. Kalau ada kolektor yang mau beli, maksudnya dia itu Dia masuk ke sini akhirnya, Iya. kalau jadi kena ini ada masuk ini. barang dagangan termasuk. Iya, termasuk barang dagangan enggak masuk ke sini. Makanya ini objek zakat ini penting, harus kita ketahui ini. Iya. Seperti kalau misalkan Pak Manto ini Pak Manto bojone antik. apa kertas misalkan? Kertas termasuk barang dagangan enggak, bukan, itu bahan masian. Kalau misalnya sudah jadi undangan terus disimpan. Nah, itu kan misalnya undangan yang kosongan. Kosongan belum. Undangan kosongan. Ini kan sekarang ada jualan kan, ada dijual. Nah, itu termasuk kena. Bukan bahan bakunya. Nah, jadi buku tulis, nah, itu kena. Ya, jadi barang dagang gitu ya. Itu ya. Terus selanjutnya tidak ada zakat pada hamba saya kecuali zakat fitrah. Oh, masuk ini saya. Tidak ada kewajiban zakat bagi hamba saya, artinya yang di luar. Kan gini, manusia kan ada dua toh. Manusia ini zakatnya ada dua. Atas diri dan atas harta. Ini kan atas diri, kebenaran. Atas diri ini namanya adalah zakat fitrah, harta yang semuanya. Lah hamba saya itu tadi tidak wajib atas ini. Karena apa? Kok hamba saya? Hamba saya, hamba, budak. Kenapa budak kok enggak ada harta ini? Ya diambil majikan. Nah ini, karena budak itu seluruh hasil dari aktivitasnya adalah milik majikannya. Ini, makanya tidak ada harta ini. Yang ada hanya harta. Tapi zaman sekarang nggak ada toh. Tidak ada. Pekerjaan ya sekarang. Nah, itu biar budak itu wis kerja. Kerja tanpa Ya barang itu sama dengan mesin, sama dengan kuda kita. Ya kan, kasih makan, sudah. Semua hasilnya disewakan kuda itu semuanya milik majikannya, milik pemiliknya. Ya kan? Udah sampai sini ya, udah. Lanjut. An Bahzini bani Hakimin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli saimati ibilin fi arba'ina bintu labunin la tufarraqu ibilun an hisabiha man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruhu wa man mana'aha fa inna akhiduha wa sadara malihi azmatan min azamati rabbina la yahillu li ali Muhammadin minha sayun. Diriwayatkan dari Bas bin Hakim radhiyallahu anhu dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, pada setiap 40 ekor unta yang dilepas mencari makan sendiri, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya memasuki tahun ketiga. Tidak boleh dipisahkan anak unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Siapa yang memberinya karena mengharap pahala, dia akan mendapat pahala. Siapa yang menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya karena ia merupakan perintah keras dari Tuhan kami. Keluarga Muhammad tidak halal mengambil zakat sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai. Hadis ini sahih menurut Hakim. Syafi'i memberikan komentar dalam menjadikan hadis ini sebagai dalil. Nah, baik. Apa yang kita ambil pelajaran dari sini? Ayo. Keluarga Apa? Nabi, ya kan? Yang di awal, hadis awal. Awalnya apa? Apa dia? Ayo. Sampai di awal tadi. Apa ya? Nggak boleh Ketentuan apa? Sekian
sekian persen Nah, nilai zakatnya, nah, nggak boleh memisah untuk ah, mengakali. ah. Nah, ini yang penting ini. Walaupun teks hadisnya itu onta atau kambing ya, onta, tapi maknanya itu kita tidak boleh mengakali zakat. Kalau memang sudah ketentuannya zakat seperti itu, ya sudah jalankan. Karena ada konsekuensinya di sini. Seperti yang pernah dibahas kalau sudah mendekati haul, harta dijadikan emas, ya kan? Bisa dipakai. Nah, atau masih dipakai, ya kan? Seperti itu. Itu udah gugur kewajiban zakatnya. Tapi gugurnya untuk mengakali kewajiban zakat, nah itu tidak boleh. Akali aku. Nah itu ya kan. Nah itu gimana dasarnya? Kembali pada dirinya masing-masing. Ya, standarnya diri kita. Itu ya yang penting ya. Terus ini juga gini, termasuk orang-orang, termasuk kita semua yang belum. Ini kan bagi orang yang ketahuan zakat, tapi dia memilih untuk mengakali untuk tidak berzakat. Ini juga bisa dibalik. Artinya gini, orang-orang yang tidak tahu bahwa dirinya harus berzakat, tapi tidak berusaha untuk menghitung bahwa dirinya sudah Kena zakat. zakat atau belum. Gitu ya. Jadi ini juga mengandung konsekuensi itu. Benar enggak kita ini zakat, kok tiba-tiba kita menyimpulkan kita tidak berzakat. Paham ya? Ya. Jadi yang ini tadi adalah orang Sengaja. yang disengaja, sama-sama sengaja. Satunya sama-sama sengaja ketika dia sudah waktunya zakat, kemudian agar tidak berzakat. Yang satunya juga mengandung pelajaran bahwa tidak mau berusaha ngitung zakat dan langsung menyimpulkan dia tidak berzakat. Masa bodoh dengan. Nah, ya itu ya. Nah, itu perhatikan itu. Terus dilanjutkan, maka kami mengambil zakat. Nah, itu ya. Dan separuh hartanya akan menjadi makanya itu konsekuensinya berat di sini. Ya kan, konsekuensinya berat. Barang siapa memberikan zakatnya semata-mata karena Allah, maka baginya pahala. Ya kan? Dimotivasi terus untuk berzakat. Dan barang siapa yang tidak mau memberikannya, maka kami, Allah ini jelas ya, akan mengambil zakatnya dan separuh dari hartanya karena kewajiban dari Tuhannya. Bagaimana kita agar terlepas dari konsekuensi ini, kan kita harus menghitung sebenarnya. Masuk enggak masuk tiap tahun itu hitung. Ya. Dan nah, terus lanjutannya adalah kepada Rasulullah dan tidak halal bagi keluarga Nabi SAW sesuatu dari harta zakat. Nah, Rasulullah tidak boleh menerima harta zakat atas sedekah. Ya. Nah, karena konsekuensi itu, maka usahakan kita setiap tahun tuh ngitung. Karena apa? Di sini coba, di sini itu mengandung, ini jelas ya, zakat fitrah jelas ya. Yang ini loh, kemarin di tafsir Quran, kita kan sudah jelas-jelas belajar bahwa Allah itu zat maha bersyukur. Ya kan? Artinya apa? Kalau ada umat hambanya bergerak sedikit, pasti Allah sudah mempersiapkan semuanya. Kopo sendiri untuk mempersiapkan fasilitas untuk hambanya. Bener nggak? Gampangannya seperti itu. Seperti kita kalau mau pulang ke orang tua kita. Ya kan? Kalau saya pribadi, ketika saya menyampaikan dulu waktu ibu saya masih sehat, menyampaikan, saya mau ke sini 2 hari lagi, udah bingung, masa ini, masa itu. Iya kan? Masa ini, masa itu, ini. Nah, kalau ke desa juga gitu. Mbah juga bingung, masa ini sediakan. Iya kan? Disiapkan. Nah itu manusia, apalagi Allah. Iya kan? Semua disiapkan. Coba ini perhatikan. Bagaimana kita akan, ini logikanya ya, bagaimana kita akan diberikan amanah yang lebih, kalau misalkan dalam pengelolaan yang sederhana aja tidak bisa. Ini kan mengelolakan dengan menghitung zakat tuh. Ini pengelolaan pertama loh ini.
Iya kan? Nggak masuk berarti ya, limpahkanlah rezeki berarti nggak masuk kan? Nah, itu. Jadi yang paling gampang mudahkanlah Mudah kan? saya menghitung zakat dan bersahkanlah zakat mal saya. Itu jauh lebih jos itu. Ya kan? Karena satu rupiah kita. Kalau saya ini ya, ini Rp1 zakat ini sudah harta bersih. Bersih kan? 2,5%. Sudah bersih sudah bersih dari 2,5% ini dan sudah mengendap 1 tahun. Meningkatnya Rp1 uang zakat yang kita keluarkan itu sama dengan meningkatkan uang kita berapa? Rp40. Jadi kalau misalkan kita ini harta aslinya ini. Kalau misalkan kita tahun kemarin itu tahun 2025 itu harta kita Rp1, kekayaan kita itu Rp40. Kalau kita meningkat menjadi Rp2, berarti kekayaan kita yang sudah nganggur ini 4 jadi Rp80. Paham ya? Kalau kita misalkan berharap misalkan besarkanlah zakat saya, berarti harta kita semakin besar. Iya, ya. Itu makanya di sini jangan ragu-ragu untuk ngitung zakat setiap tahun. Makanya senenglah untuk ngitung zakat itu. Ketika tiba zakatnya kita seneng, semangat untuk ngitung zakat. Walaupun Allah pun dalam tanda kutip ya kita bayang ketawa, ngapain kamu ngitung? Toh enggak ada yang dikeluarkan. Iya kan? Ya kan? Tapi karena ini semangat ini. Hamba saya ini yang satu ini semangat ngitung tiap tahun. Iya kan? Enggak pernah ngeluarkan. Coba tuh. Allah kan maha bersyukur kan. Masa Allah diem aja? Ya kasih fasilitas seperti itu. Ya emang jangan menghindar ketika ada ini. Ya kan, itu deh. Wah, sama Pak Mantai, istrinya itu deh. Wah, nol lagi, nggak apa-apa, kita minta doa sama Allah gitu. Nah, ya mana ya? Kita berdoa, ya Allah, harta saya alhamdulillah, harta saya kurang untuk berzakat, ya kan? Mohon kedepannya diberi kemudahan untuk ngitung zakat lagi, dan kalau bisa usahakan saya sebagai mengeluarkan zakat. Nah itu, dia kan bagaimana? Itu logikanya loh, bagaimana? Ingat nggak? Abu Bakar As-Siddiq ketika nyampe di pasar melihat pedagang, apa yang dikatakan? Abu Bakar atau Umar? Bukan, Umar. Abdurrahman bin Auf, bukan. Melarang. Apa? Apa omongannya Umar? Ya kalau nggak bisa beli yang amanah, jangan dagang. Nah, kalau kamu nggak tahu ilmunya berdagang, jangan dagang di sini, karena hasilnya akan merusak semuanya. Ya kan? Nggak ngerti ini bedanya nipu atau jual beli. Ini tipis sekali kan, menipu atau jual beli ini. Nah, kalau nggak tahu ilmunya keluar, belajar dulu baru berdagang. Nah, logikanya kan sama dengan ini. Bagaimana Allah akan memberikan titipan harta kepada kita, amanah, fasilitas ini. Kalau kita tidak mengerti cara mengelolanya, gitu. Makanya senang. Kalau saya Sakban itu senang saya. Berarti Sekarang itu zakat. kalau orang nggak tahu ilmunya terus hartanya banyak itu ini ya tanda. Nah itu apa kemarin Pak Manto istilahnya Istridot. Istidrot. Nah dilulu istidroj itu. Ini ya, maksud saya gimana ini ya? Indikatornya bisa di situ. Ini loh. Dengan ini saya sampaikan, senang kalau Sakbanin saya ini. Itu kayak semua kumpulkan semuanya, data-data ini. Senang. Walaupun mengeluarkannya, aduh turun. Doa ya Allah kok turun. Nah, ya kan? Ya mana ya? Ya semua. Lah itu kan kembali tuh. Alhamdulillah saya tidak mengeluarkan zakat. Enggak, saya tidak mau doa seperti itu. Seolah-olah nggak mau dikasih rezeki. Lah iya ya Allah kenapa kok turun ini ya Allah? Berarti saya harus kerja lagi. Nah, itu.
kerja lebih keras lagi agar zakat saya tahun depan naik. Nah, yang banyak, ya, itu kan. Ya kan. Dan yang diminta itu bukan harta kita, bukan, tapi peningkatan zakat mal ini yang diminta. Karena peningkatan zakat mal 1 rupiah itu meningkatkan kekayaan kita yang nandon. Ini yang nandon loh, yang berhenti itu sudah 40 kali. 40 rupiah, 40 kali dari 1 rupiah. Ya, berarti harta yang simpan, berarti berapa keuntungan dari yang muter ini? Kan yang diminta dari Allah, semua kekayaan kita, ambil keuntungannya saja. Kamu untung berapa sih? Saya untung 10%, 20% ya Allah dari dagangan ini. Udah, ini, ya kan? Ya udah dihitung nanti. Berarti yang nandonanya Iya loh. nggak terasa nandonannya. Nggak terasa, kita mintanya yang ininya yang besar. Ini kan cara, dalam tanda kutip, cara cerdik dalam berdoa. Itu seperti sahabat ketika ingin memeluk Rasulullah, ingat? Disuruh Ingin memeluk Rasulullah, ingat yang kisahnya? cambuk. Nah, siapa yang merasa terdolimi oleh saya, sahabat ngacung saya pernah apa, ditampar atau diapa gitu. Saya ingin kisos. Kena pecut nggak? Iya. Sengaja. Saya ingin kisos. Oh, sahabat lainnya sama tutut. Ini berani ya. Lah kan, tutut ini. Dah, saya ingin di kulit ketemu kulit. Akhirnya ketemu kulit langsung dipeluk sama sahabat ini, badannya Rasulullah peluk. Kan? Kalau Rasulullah mungkin sudah ngerti ya. Nah, itu ya. Itu luar biasa toh. Siapa yang bisa merasakan kulitnya Rasulullah? Ada lagi satu lagi. Ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, terus tanya, kamu minta apa? Saya minta bersamamu di surga. Iya, kamu dikabulkan. Sebelahnya, saya juga minta, telat. Kamu sudah keduluan. Nah kan, seperti itu, dikabulkan loh itu. Saya minta bersamamu di surga ya. Apa ya Rasulullah ya, kamu. Satunya ikut, udah bisa terlambat ya kan. Ada tuh misalnya, ingat? Ada kan? Nah itulah, ayo kita cari cara cerdik kita. Bagaimana kita kalah cepat. Kita kan enggak seperti itu, zamannya udah beda. Ya kan, zamannya udah beda ya, termasuk ini. Jadi semoga kita semuanya diberikan hal yang sama, ya kan, yaitu puyeng ketika zakat malnya turun. Aduh ya Allah, zakat mal saya turun. Kok bisa seperti ini ya? Ya kan, apakah saya kurang kerja keras? Ilmu saya kurang, ya kan? Ya Allah, saya ingin nanti naikkan zakat mal saya. Ya kan? Kalau naik kan berarti semua ilmu dikasih, hartanya dikasih, ya kan, semuanya dikasih. Dan tujuannya jelas amanah. Karena tujuannya ini. Pasti kan nanti diarahkan untuk ke arah sini kan, tujuan nama maul biniat kan. Kembali lagi. Ya mana ya? Gitu ya. Baik, sampai sini. Mungkin ada yang disampaikan. Itu, ya kan? Doa apa mana kepada Allah, ya Allah, semoga ini untuk memperbesar zakat fitrah saya, usaha yang percetakan kalau mati turun ke saya. Buyar, Ya, siapa tahu, ya kan? Sudah kelola. Enggak, iya kan? Anak-anak sudah ada yang kelola, kamu aja yang kelola. Mama terpilih di gereja. Baik, Paman. 10.000 buku. Soalnya sambil langsung dari owner bayang. Ya, iya kan, CEO-nya seperti itu kan. Gitu, mana? Cari karyawan Paman. Yang sebelum Di pos. Gimana? sebelum yang keluarga Muhammad tidak alam zakat, kan ada keterangan barang siapa menolak untuk mengeluarkan zakat, maka kami akan mengambil mengambilnya beserta setengah hartanya karena zakat termasuk perintah. Nah, sekarang yang bertugas seperti itu siapa? Di sini enggak ada. Ya, berarti kan orang masih semua sendiri. Nah, itu makanya itu. Makanya yang disebutkan di sini panitia zakat itu
panitia, bukan amil zakat. Hanya sekedar panitia pada saat kegiatan saja. Kalau amil zakat kerjaannya seperti itu. Andika, kapan pertama kali kamu mendapatkan harta? Januari tahun 2010. Oh ya. Pak Pardi, kamu kapan pertama kali mendapatkan zakat? Februari 2010. Nah, saya datang. Januari tahun Hijriah ya. Tahun berikutnya 1 tahun, Andika. Ini sudah waktunya zakat. Ayo mana keluarkan zakatmu. Tahun berikutnya situ. Terus tiap tahun kerjanya. Atau bahkan tiap hari. Ini Januari, ini Februari, Maret. Datang. Itu ambil zakat. Kepalanya besar itu. Ini kan? Daftar anu sami kok garang kok udah jeneng sampean. Aku kasih to. Baik sini di kota mana Allah. Aku lama sepuh nih Pak Manto ini. Hanya Pak Manto itu bingung. Ya Allah, saya sudah keluarkan ini, tapi yang sebelah ini kok ini. Baik, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf, saya tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.